Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan regulasi baru menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru. Ya, masyarakat yang hendak keluar ataupun masuk ke wilayah Jakarta wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan rapid test antigen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pemirsa mewajibkan surat hasil rapid test antigen bagi warga yang ingin masuk ke Jakarta dari laut dan udara. Sementara untuk jalur darat, Pemprov akan melakukannya secara acak. Kebijakan bagi penumpang pesawat terbang yang akan keluar masuk DKI wajib melampirkan surat bebas COVID-19 dengan metode rapid test antigen ini yang mulai berlaku pada hari ini. Untuk itu, Dishub DKI Jakarta menempatkan petugasnya dan bekerja sama dengan gugus tugas COVID-19 untuk memeriksa validasi dokumen kesehatan bagi para calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Instruksi gubernur yang sudah dikeluarkan, penumpang udara baik di Soekarno-Hatta yang akan menuju daerah DKI Jakarta dan sekitarnya dan juga dari Halim juga harus melampirkan surat keterangan sehat bebas COVID dengan metode rapid test antigen. Nah, mekanisme ini kami mengikuti mekanisme yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah DKI, khususnya melalui mekanisme pengecekan dan validasi dokumen. Saya rasa tim di bandara baik Halim maupun Soekarno-Hatta melalui kantor kesehatan pelabuhan akan menyiapkan mekanisme itu dan sudah kita simulasikan. Dan lalu bagaimana pantauan di Bandara Soekarno-Hatta berkenaan dengan kebijakan bagi penumpang pesawat terbang yang wajib melampirkan surat bebas COVID dengan metode rapid test antigen? Dan bagaimana juga pantauan di Stasiun Senen? Sudah ada rekan kami Yohana Gabriela di Bandara Soekarno-Hatta dan Kamarati Kusuma di Stasiun Senen, Jakarta. Ya, kita menuju ke Yohana Gabriela yang sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang Yohana, bagaimana pantauan Anda hari ini pemberlakuan aturan baru bagi warga yang akan masuk atau keluar dari DKI Jakarta harus menggunakan surat bebas COVID antigen? Ya, selamat siang Ken dan Maria serta pemirsa di rumah, bahwa menjelang akhir tahun ini warga masyarakat cenderung melakukan berpergian untuk berlibur Natal dan Tahun Baru untuk bertemu keluarga, rekan mereka dan lainnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah bahwa ternyata pandemi COVID-19 hingga akhir tahun ini masih terus berlangsung, sehingga pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk menerapkan kebijakan baru. Salah satunya adalah agar calon penumpang yang akan melakukan berpergian ini wajib memberikan hasil tes rapid test antigen. Dari yang sebelumnya kalau di Bandara Soekarno-Hatta ini hanyalah rapid test antibody, namun sekarang berubah karena rapid test antigen ini dianggap memiliki sensitivitas yang lebih baik daripada rapid test antibody. Nah, di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 di tempat saya mengabarkan saat ini menjadi dari Angkasa Pura ini sudah memberikan fasilitas untuk melakukan tes kesehatan. Dan saat ini suasana di tempat ini cukup ramai. Antrian ini di tempat saya mengabarkan ini, di belakang saya ini cukup panjang pemirsa, dan sudah mulai mengular bahkan sejak tadi pagi. Dan tadi kami pun juga sempat berbincang dengan petugas pendaftaran bahwa mereka pun tidak menyangka bahwa hari ini antrian sepanjang ini. Dan mungkin karena hal ini, bahwa hari ini adalah hari pertama di tanggal 18 Desember pemberlakuan rapid test antigen ini diwajibkan bagi mereka yang akan melakukan penerbangan di tempat yang mereka tuju. Namun dikhawatirkan bahwa antrian yang panjang ini dapat membuat keterlambatan bagi calon penumpang untuk melakukan penerbangan ke tempat mereka tuju. Namun tadi kami sudah berbincang juga dengan salah satu calon penumpang di tempat ini bahwa mereka sudah mengatur waktu mereka, yaitu ada yang berpergian nanti jam 5 sore atau jam 17 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga mereka tidak bermasalah untuk mengantri di tempat ini. Namun perlu diperhatikan bagi Anda yang akan melakukan penerbangan untuk mengatur waktunya, karena untuk hasil dari rapid test antigen ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit agar hasilnya keluar, dan itu belum termasuk mengantri di tempat ini. Dan untuk tes PCR harus dilakukan 1 hari sebelumnya, karena hasil yang keluar ini membutuhkan waktu 1 hari. Karena seperti yang diketahui bahwa untuk pergi ke area atau ke daerah Bali ini membutuhkan hasil PCR test dan bukan rapid test
antigen. Dan untuk harga yang ditawarkan di tempat ini, untuk rapid test antigen yaitu senilai Rp170.000 dan untuk tes PCR yaitu seharga Rp750.000. Demikian yang dapat kami kabarkan dari tempat ini, kami kembalikan kepada Anda di studio. Iya, jika untuk jalur udara dan juga laut diwajibkan untuk menggunakan hasil rapid test antigen, bagaimana dengan jalur darat seperti kereta api? Kabarati Kusuma, bagaimana untuk saat ini ketentuan, adakah perubahan peraturan untuk stasiun Senen bagi penumpang yang akan masuk maupun keluar dari Jakarta? Baik, Maria Segaf, adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang melakukan pengetatan perjalanan baik dari darat maupun udara. Ini untuk yang keluar masuk wilayah DKI Jakarta. Ini selama musim hari Natal dan juga libur akhir tahun, di mana salah satunya adalah mewajibkan para penumpang untuk melakukan rapid test antigen maksimal H-2 sebelum melakukan keberangkatan. Di mana terkait hal ini PT Kereta Api Indonesia menyatakan bahwa mereka juga belum memberlakukan kewajiban ini karena mereka masih menunggu keputusan atau detail pelaksanaan teknis dari otoritas terkait. Jadi PT Kereta Api Indonesia khususnya Daop 1 dari wilayah DKI Jakarta ini masih menggunakan rapid test antibody yang berlaku 14 hari yang dapat digunakan oleh para penumpang. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Kereta Api Pasar Senen Jakarta, di mana ini adalah tempat untuk para penumpang yang belum melakukan rapid test atau belum memiliki surat rapid test. Mereka dapat melakukan di sini, kurang lebih waktunya 20 menit. Saya akan coba berbincang dengan salah satu penumpang. Mas, dengan Mas siapa? Firman. Mas Firman, ini dari mana? Mau kemana? Mau ke Purbalingga, Purwokerto. Oke. Sudah tahu ada rencana dari pemerintah untuk melakukan rapid test antigen? Ya sudah tahu sih Mbak. Sudah tahu. Tapi ini masih rapid test yang biasa ya, antibody? Masih rapid test biasa antibody. Respon dari Mas sebagai penumpang seperti apa? Apakah setuju dengan kewajiban ini atau bagaimana? Ya kalau dari saya pribadi sih yang terbaik aja sih Mbak sebenarnya. Ya kalau memang kebijakannya seperti itu ya kita harus bisa mengikuti. Rencana pulang ke Jakarta kapan Mas? Kenapa? Rencana pulang ke Jakarta? Berencana pulang ke Jakarta kembali. Rencana pulang ya? Hari Minggu. Oke, baik. Tetap jaga kesehatan selalu ya Mas, selamat sampai tujuan. Dan itu salah satu penumpang yang menyatakan bahwa mereka masih juga melakukan rapid test antibody yang saat ini masih diberlakukan oleh PT KAI, dan PT KAI juga memastikan bahwa terus menerapkan protokol kesehatan baik untuk penumpang yang berada di area stasiun ataupun yang sedang melakukan perjalanan harus menggunakan masker ataupun face shield. Kemudian penumpang ini tidak boleh di atas suhu 37,3 derajat karena apabila melewati suhu tersebut maka tiket akan dikembalikan lagi kepada para penumpang. Dan juga penumpang ini harus menjaga jarak. Kapasitas PT Kereta Api Indonesia hanya 70% menjual tiket sehingga 30% ini akan dikosongkan. Saya akan coba bertanya kepada salah satu penumpang lainnya. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Suwarsono. Bapak tujuan kemana Pak? Pasar Turi. Pasar Turi. Pasar Turi. Pak, sudah tahu ada kebijakan pemerintah yang rencananya kalau penumpang kereta api juga harus rapid test antigen nggak Pak? Iya, sudah. Kalau saat ini respon dari Bapak bagaimana? Baik-baik aja. Akan nanti kalaupun harus balik ke Jakarta rapid test antigen harus tetap dilakukan ya? Iya, dilakukan, nggak masalah. Tanggal 3. Baik, terima kasih, tetap jaga kesehatan selalu Bapak. Itu respon dari masyarakat yang juga saat ini penumpang kereta api jarak jauh yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api yang masih menunggu hasil dari rapid test. Mungkin sekian informasi yang dapat saya berikan, kembali kepada Maria Segaf dan juga Kenanan di studio.